ragu, dia tidak akan pernah terlintas di dalamnya pikiran-pikiran negatif. Begitu dia buka pintu, ada orang ngetuk, dia langsung buka pintu. Nah, itulah contoh orang yang tidak ragu. Apakah dalam kehidupan kita harus yang mana? Itu lain cerita. Saya cuma mau menjelaskan la roib itu tuh seperti itulah dia. La roib fi. Jadi kalau kita ingin mengimplementasikan sikap bahwa kita tidak ragu dalam Al-Quran, ya itu tadi. Tidak ada sedikit pun pemahaman jelek, interpretasi jelek terhadap Al-Quran. Makanya tadi yang saya gambarkan itu, Allah yarham, almarhum Pak Zainal itu selalu bergetar. Karena dia sangat yakin. Cuman kita memiliki kemampuan masing-masing di dalam memahaminya. Sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, hudan lil muttaqin, hudan. Kalau hudan itu berarti selamanya, kapanpun. Al-Quran itu tidak akan pernah, suatu saat Al-Quran itu bukan rujukan. Itu tidak akan pernah. Karena dia hudan sudah. By default. Secara otomatis. Harusnya apapun dalam kehidupan ini, apalagi kita ingin memulai hidup, apalagi kita ingin meraih keberkahan, pasti rujukannya adalah Al-Quran. Hudan. Satu kata. Itu artinya so powerful. Sangat kuat sekali. Selesai gitulah ibaratnya. Satu kata itu selesai. Bahwa kehidupan kita tidak lain, tidak bukan harus merujuk Al-Quran. Ya kan? Ya banyak sekali penjelasannya di ayat-ayat lain. Yang pasti Ikhwan, Ahwat sudah pada pernah membacanya. Lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini orang yang bertakwa definisinya maknanya bukan orang yang sempurna. Makanya dia masih perlu hudan. Tapi sebenarnya Al-Quran itu bukan hanya hudan untuk orang yang beriman. Tapi orang kafir pun Al-Quran, karena tadi kata hudan itu kan, hudan itu adalah rujukan, panduan kehidupan bagi siapapun sebenarnya arti hudan itu. Lalu kenapa di sini dikatakan lil muttaqin? Karena hudan sebenarnya artinya harus diikuti. Oleh karena itu, yang merasakan hudannya hanyalah orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa atau orang kafir itu tidak bisa mendefinisikan Al-Quran itu sebagai hudan karena dia tidak mau bukanya. Mau buka pun penuh kecurigaan. Islam agama teroris, misalnya seperti itu. Di kalangan umat Islam saja kita seperti itu. Ya kan? Apalagi di luar Islam. Di kalangan umat Islam kan banyak hal yang kita itu tidak suka, tidak mau mengamalkan ajaran Islam itu karena tadi itu kecurigaan. Kalau mengamalkan ini nanti begini, gitu kan? Nah, kan gitu. Kalau tidak mengamalkan ini karena belum mampu masih penting. Tapi kalau mengamalkan ini nanti jadi begini, ya begini itu adalah negatif. Nah, itu yang tidak boleh. Karena masih berarti la raiba fihi itu belum diterima oleh kita. Karena masih menyangka, masih berpendapat, masih berpikiran bahwa mengamalkan Al-Quran itu akan berdampak keburukan dalam kehidupan. Ya banyak sekali contohnya kehidupan. Contoh yang pernah saya sampaikan. Ketika saya, waktu kita dulu, tahun lalu, kita menyelenggarakan BSP, kan, Bulan Solidaritas Palestina. Itu kan saya minta di seluruh Kalbar itu berkomentarlah tentang dukungan kita dengan Palestina. Minimal kita masang spanduk gitulah. Yang tertulis bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, satu saat saya minta krunya berjamaah channel itu ke kampus.
Saya itu sebenarnya ingin meminta para pejabat, nah, gitu ya. Memang tidak saya apa ya, tidak saya awali dengan mohon izin dan sebagainya. Saya datang dari situ, bawa kamera, kemudian saya datang dengan beberapa pejabat. Yang saya tahu bahwa mereka selalu bicara tentang perjuangan. Makanya saya datang. Yang saya tahu dia sering memberikan tausiah di masjid. Begitu saya datang, sebentar-sebentar orang katanya ada apa nih? Saya bilang, Pak, bisa enggak Bapak memberikan statement? Statementnya itu bahwa kita mendukung apa perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Karena memang penjajahan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Gitu ya. Nggak usah pakai ayat lah. Nggak usah nyebut ayat. Nggak bisa. Saya bilang, ngapa? Wah, terkejut saya kan. Ngapa? Nggak usah lah Pak Urai katanya. Nanti gimana lah katanya kalau saya muncul tuh di situ. Itu channel apa tuh? Gitu kan. Saya mulai curiga. Nggak bahasa bilang gitu. Ini gitu. Ini ya statement gitu ya. Tidak ada apa-apa. Tidak mengandung politik sama sekali. Kita sebagai orang orang Islam saja. Nanti di name tag-nya di bawah itu tidak akan saya sebut, saya bilang gitu, jabatan Bapak. Nama ya, itu kan tak ada gelar. Urai salam, gitu ya. Gitu. Tak mau dia. Benar-benar tak mau. Udah. Langsung dia merogoh. Kocekan dia, nak dikasihnya saya 1 juta. Oh no, saya bilang, enggak. Ya apa katanya, salurkan Pak Urai ke sana. Enggak Pak, saya bilang gitu. Kami tidak sedang menggalang uang. Kami sedang menggalang ucapan. Enggak apa-apa, saya bilang gitu. Kita kan kalau mau ya. Tak berhasil. Apa nih? Ini ada yang sabotase ini bicara versi. Udah lapar ya. Entar masin ya. Baru jam berapa tuh? Oh no, masih. Nah, 10 menit lagi lah. Nah, habis itu saya datang ke orang yang berbeda. Sama hasilnya. Tidak mau. Akhirnya udahlah. Kita cari mahasiswa aja. Nah, gitu kan. Saya bawa tuh Bang Yoli, Bang apa? Satunya Bang Yoli, kawan Bang Yoli. Saiful. Itu gitu. Uh, saya bilang nggak usah kayak kamera besar, pakai HP aja. Orang takut mungkin dengan kamera besar kan. Jadi pakai HP. Jadi pakai HP gitu aja. Saya bilang kita berdiri di di depan masjid Epkip tuh. Bukan nggak di depan benar, tapi di samping gitu. Saya di situ. Begitu mahasiswa lewat, yang pokoknya yang saya tahu bahwa dia Muslim, saya panggil. Ada apa Pak? Katanya kan, sini kau. Saya nak bikin ini, nak bikin apa? Pokoknya video statement gitulah. Saya kasih itu apanya. Pokoknya intinya tadi itu kami mendukung gitu kan perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan mereka karena penjajahan tidak bersesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan. Gitu ya kan, sangat netral itu. Apa yang membuat saya shock? Mahasiswa satu pun tidak mau. Wow, ini apa hasil pendidikan kita? Tidak. Akhirnya saya menggunakan power saya. Nah, inilah ini. Saya pilih bahasa Inggris. Datang sini, coba gitu. Kalau kau tidak mau, saya jamin kau tidak akan lulus mata kuliah saya. Baru dia rame-rame itu. Rame-rame banyak kan rame-rame. Jadi pakai ancam gitu. Barulah dapat 2-3 butir ya. Astagfirullah, tapi saya sedih sekali sebenarnya. Padahal saya sudah lumayan itu amal itu memerlukan komitmen, ya kan? Komitmen biasanya memerlukan perjuangan. Perjuangan sering harus melalui hal-hal sulit dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang sama Iwan, sering sekali sederhana kan sebenarnya. Taklim setiap minggu, setiap pekan itu datang. Itu kan sederhana sekali. Tapi masih banyak kita itu yang tidak berhasil melaksanakannya. Sebenarnya masalahnya itu apa sih? Saya pun tak paham.
Kenapa kita tidak hadir? Kalau kita tidak hadir hanya sekali, mungkin itu berhalangan karena ada urgency atau emergency yang lain. Tapi kalau kita sering tidak hadir, apakah kehidupan kita itu terdiri dari emergency, emergency, emergency? Sehingga kita tidak bisa punya pilihan lebih baik. Kita diberi tantangan sedikit saja, kita sudah mundur. Padahal kita punya kemampuan untuk mengaturnya. Misalkan kesibukan. Kesibukan itu bisa kita atur. Ya. Kecuali kesibukan yang tidak bisa kita atur, tetapi kita tetap berjuang untuk mengaturnya ke depannya. Contohnya saya menjadi tidak bisa ngisi taklim di kakak. Iya Bang Dia. Setiap malam Rabu. Karena semester ini saya dijadwalkan ngajar mata kuliah agama. Di hari Selasa sampai Isya. Nah, kan? Ya kan saya ngisi taklim juga, tapi kan di kelas. Jadi saya menyampaikan juga tentang Al-Quran, Sunnah, termasuk Palestina. Sekarang saya jadikan salah satu topik perkuliahan saya itu adalah perjuangan Palestina. Nah, ya, saya masukkan dalam kurikulum saya, mata kuliah agama. Walaupun dari kementerian tidak ada itu, perjuangan Palestina. Tetapi ada satu judul, hal ihwal kaum muslimin. Ah, sama saja kan? Saya bilang topik dari kementerian, saya bilang hal ihwal kaum muslimin, saya bilang gitu. Nah, kita bicara tentang Palestina, saya bilang gitu. Nah, itu udah komitmen saya untuk menyampaikan apa tentang Palestina. Tahun ini saya kasih tugas mereka menerjemahkan buku Imam ke dalam bahasa Inggris, yaitu Tanah Palestina adalah milik orang Palestina. Sekarang sudah selesai, alhamdulillah. Itu karya mahasiswa, maksudnya terjemahan mahasiswa saya. Ya tentunya saya bantu juga. Nah, saya bagi mereka tugas-tugas. Nah, di kelompok ini chapter sekian kan itu hanya ada 15 chapter ya. Nah, jadi mahasiswa saya ada 80 orang. Nah, bisa mereka. Alhamdulillah kami sudah kirim 2 pekan lalu. Kami sudah bilang sama Imam sudah selesai. Sudah bisa diedit dan di pewajahannya, layoutnya ya sudah bisa dilaksanakan. Nah, harapan saya bilang sama mahasiswa saya, Anda membaca, karena kan saya kirim itu soft copy-nya kan, Anda membaca tentang Palestina. Saya minta Anda menerjemahkan, karena kalau orang menerjemahkan itu kan akan bolak-balik bacanya kan, tidak akan sekali membacanya. Karena kita perlu tahu, perjuangan Palestina itu adalah sebuah perjuangan yang otentik. Kalau Anda, saya bilang gitu, tahu Palestina dari koran, dari berita, dari apa yang ada di YouTube, di Google, dan sebagainya hari ini, bahkan ditanya ke ChatGPT, tahu ChatGPT? Nah, AI itu selalu merah. Kalau saya bicara Palestina, dia selalu merah. Dia bilang, bahasa Anda melanggar, apa dia bilang itu, terms and condition. Nah, terms and condition AI itu. Saya bilang, apa yang melanggar? Nah, aku bicara Palestina, jadi dia itu tidak mau. Kalau kita bicara kita. Jadi rujukannya selalu ke situ. Kalau buku Imam itu kan pasti di situ. Bahkan ada satu chapter, satu bab itu isinya benar-benar status Palestina, tanah Palestina dari perspektif dalil. Nah, kalau yang lain tuh definisi dan sebagainya, masya Allah, memang bagus sekali buku itu. Buku itu terdiri dari 4 jilid. Nanti ada seri-seri berikutnya. Nanti saya bilang, kita insya Allah mungkin akan bisa diterjemahkan lagi. Karena saya bilang, ini harus dibaca luas oleh masyarakat dunia. Oleh karena itu bahasanya harus diterjemahkan ke bahasa internasional gitulah. Supaya orang bisa membaca dari perspektif yang berbeda. Jadi kalau kita kembalikan tadi itu masalah Palestina, apalagi ke Al-Quran, maka masya Allah sekali. Kita jadikan Al-Quran itu menjadi hudan. Hudan bagi siapa? Bagi orang yang mau, ya. Yang mau di sini disebut sebagai muttaqin, ya kan? Quraisy Shihab mengatakan begini. Quraisy Shihab kan memang orang pintar, ya. Masya Allah sekali. Dia bilang, kan ada yang bertanya, gimana katanya kok Al-Quran kok hanya untuk orang muttaqin? Gitu. Jawabannya singkat sekali.
Karena yang tidak mutakin itu tidak mau. Bukan karena Al-Quran itu didesain khusus untuk orang mutakin, bukan. Tapi hudan itu mengandung makna itu jika diamalkan. Nah, gitu. Contoh. Kalau kita di traffic light atau kita di rambu-rambu lalu lintas. Kalau di situ tandanya P merah di garis, itu apa artinya? Dilarang parkir, tapi saya tetap parkir di situ. Kira-kira tanda itu hudan atau bukan? Bukan hudan bagi saya. Karena toh tetap saya parkir di situ. Merah traffic light, kita tetap laju. Merah itu bukan hudan. Nah, dia menjadi hudan jika orang itu mematuhinya. Itulah hudan. Itulah juga arti kata hudan. Nah, gitu. Arti kata hudan. Jadi, sesuatu informasi yang ditaati. Nah. Arti kedua hudan, informasi yang orang lain tuh sebenarnya tidak tahu hakikat maknanya. Nah, kalau ini tidak bisa dicontohkan ke yang tadi itu. Hudan itu, makanya kita sangat membutuhkan hudan. Karena banyak hal dalam kehidupan itu kita tak tahu maksudnya apa. Kalaulah kehidupan ini harus melalui trial and error, artinya coba-coba dulu, oh ternyata salah, baru kita belokkan, gitu ya. Maka habislah ras manusia ini. Tapi kita tidak perlu melakukan itu karena sudah ada Al-Quran. Jadi kita tinggal mengamalkannya. Kenapa kita tinggal mengamalkannya? Karena Al-Quran sebagai hudan. Hudan adalah informasi yang al-haq. Tidak mungkin salah. Kalau kelihatannya seperti salah, karena kita tidak tahu atau karena hakikatnya belum sampai. Prosesnya bisa panjang, bisa bertahun-tahun. Kata Ustaz Sunan tadi itu kan, jadilah anak baik. Kita itu nunggu jadi anak baik itu lama sekali ternyata. Saya sering mengatakan, saya baru bisa bersyukur dalam arti, alhamdulillah, saya tuh hidupnya dulu seperti itu. Itu setelah 15 tahun. Ya kan? Kalaulah saya hidup sesuai dengan pilihan saya, kan saya tidak akan memilih jalur itu. Saya pasti memilih jalur-jalur lain yang saya suka. Tapi berdampak tidak baik di ujungnya. Nah, itulah hudan. Ya. Makanya kalau mau selamat, hudan itu harus ditaati. Nah, itulah dia hakikat hudan. Jadi hudan makanya digandengkan dalam ayat ini lil muttaqin. Di ayat lain hudan tuh hudan linas, ya kan? Semua manusia. Tapi di sini hudan itu didampingkan dengan al-muttaqin karena contoh langsung orang yang mengamalkan hudan pasti selamat. Siapa contohnya? Lil muttaqin. Al-muttaqin itu contoh orang yang mengamalkan atau mengambil Al-Quran sebagai hudan. Para ikhwan rahimakumullah, saya kira cukup sampai di sini ya sebagai penguatan sekali lagi kita hadir di sini, kita syukuri masjid kita sudah hampir bisa dipakai ya, insya Allah dalam waktu dekat kita sudah bisa memanfaatkannya. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiro kepada seluruh ikhwan yang dengan konsisten menyisihkan hartanya, ya, yang telah ikut berkontribusi di dalam membangun ini. Jangan khawatir para ikhwan, kalau kita titipkan harta kita dengan jalur ini, dengan tentunya keikhlasan semaksimalnya, ikhlas, Allah akan ganti. Pasti Allah akan ganti. Walaupun mungkin bentuk gantinya itu tidak mesti harta juga. Tapi sebuah kebaikan yang pasti kita perlukan di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Jadi selalu optimis, selalu ingin berkontribusi. Kita masih banyak yang perlu kita dukung. Jadi insya Allah belum berhenti kita mengambil infak jariyah untuk pembangunan masjid kita. Mudah-mudahan tahun depan taklim wilayah sudah di sini. Nah, gitu. Itu target kita, maksudnya azam kita. Jadi kita undang semua Iwan Ahwat Sekalbar ini menyaksikan progres pembangunan masjid kita dan kita sudah bisa manfaatkan. Nah,
Jadi itu. Kemudian selanjutnya kami juga ingin informasikan, kita insya Allah dalam waktu dekat akan melaksanakan taklim wilayah. Ya, dengan serangkaian kegiatannya, amirnya mana Amir Wajana? Udah pergi ya. Bang Bujang ya Abdurrahman, kami serahkan ke beliau untuk